Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang stres dan kesehatan kerja. Nah, stres itu merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Akibat individu yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Stres juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh, seperti bisa menimbulkan penyakit. Ada pendapat lain tentang stres kerja, yaitu tanggapan atau proses internal atau bisa juga eksternal yang mencapai tingkat ketegangan psikologi sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan seorang karyawan. Stres kerja itu juga bisa diartikan sebagai perasaan yang menekan atau dia merasa tertekan yang dialami oleh seorang karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Jadi disimpulkan bahwa stres kerja itu suatu keadaan di mana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. Nah, di stres kerja ini terdapat penyebab terjadinya stres kerja. Yang pertama itu terdapatnya beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan ini bisa menjadi faktor utama dari kondisi seseorang mengalami stres akibat pekerjaannya. Karena di dalam dunia kerja memang tekanan dan tanggung jawabnya itu akan terasa lebih besar dibanding ketika seseorang yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah. Nah, yang kedua itu ada kemampuan yang kurang memadai. Tidak jarang kita temui banyak orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, situasi dari ini nih bisa menjadi penyebab atas terjadinya kondisi stres yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang ketiga itu fasilitas dan waktu kurang memadai. Penyebab lain dari kondisi ini juga bisa menyangkut atas fasilitas dan waktu yang kurang memadai. Karena fasilitas dan waktu dalam dunia kerja yang seperti ini akan punya fungsi atau peran yang sangat penting atas kinerja dari seorang karyawan. Yang keempat itu kurangnya dukungan dan apresiasi. Pada dasarnya, semua karyawan akan membutuhkan dukungan dan apresiasi yang mendalam. Dengan begitu, tidak menjadi suatu hal yang mengherankan jika salah satu penyebab terjadinya kondisi stres akibat pekerjaan adalah kurangnya dukungan dan apresiasi. Nah, penyebab terjadinya yang kelima itu adalah upah atau gaji yang terlalu rendah. Tidak semua perusahaan yang ada di Indonesia itu akan menawarkan upah atau gaji yang tinggi kepada seorang karyawannya. Ada juga beberapa perusahaan di Indonesia yang memang terkadang menawarkan gaji tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para karyawannya. Yang keenam, adanya konflik dalam dunia kerja. Konflik memang sudah sering terjadi di dalam dunia kerja, sehingga ketika kita masuk ke dunia ini, kita benar-benar harus siap untuk berada di lingkungannya. Yang kedua itu jenis stres kerja. Ada dua. Yang pertama itu ada eustress, yaitu hasil respon terhadap stres yang dia bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Hal termasuk dari itu termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan fleksibilitas pertumbuhan dan kemampuan adaptasi. Yang kedua itu ada distress. Distress itu adalah hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan memiliki destruktif. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi yang diasosiasikan
dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Adapun dampak stres kerja. Dampak stres karena pekerjaan tidak hanya mengganggu kejiwaan, tetapi dia juga berdampak pada kesehatan fisik secara menyeluruh. Insomnia, sakit kepala, terus gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, depresi, hipertensi, dan dan adanya gangguan irama jantung. Adapun cara untuk mengatasi stres kerja yang pertama bisa dengan mulai hari-harinya dengan niat seperti berdoa atau meniatkan diri terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu bisa menetapkan batasan kerja. Kita harus memberi batasan terhadap pekerjaan yang kadang tidak mengenal waktu. Yang ketiga itu bisa menyisihkan waktu untuk hobi, meluangkan waktu untuk menjalani kegiatan yang kita senang. Yang empat itu ada mengembangkan respon yang sehat. Kita memilih kegiatan yang sehat untuk bisa kita mengalihkan stres, jadi stres hilang. Hindari mencoba melawan stres dengan minum alkohol, makan cepat saji, dan lainnya. Yang kelima itu menggunakan waktu dengan efisien. Ketika pekerjaan misalnya tidak ada, habisnya perasaan kewalahan kerap kali menghantui seorang karyawan. Yang keenam itu adalah hindari prasangka buruk. Ketika kita mengalami kekhawatiran dan stres yang parah untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama sebagai promosi dan pemeliharaan kesehatan seperti fisik, mental, dan sosial dari para karyawan. Yang kedua itu ada pencegahan gangguan. Pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja. Yang ketiga itu perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang bisa mengganggu kesehatan. Adapun faktor pendukung kesehatan kerja. Yang pertama itu bisa menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja, yang tidak mengganggu kesehatan karyawan. Yang selanjutnya, pola pengaturan istirahat yang cukup pada karyawan. Dan ada juga pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomis. Pola pengaturan lingkungan yang harmonis dan tidak mengganggu kejiwaan. Pola pengaturan tata ruang kerja yang sehat. Selanjutnya, pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan. Pola pengaturan penerapan ruang kerja yang memadai. Pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.